Semoga semua sehat-sehat ya. Oke, tentunya materi hari ini tuh sangat berkesan kayaknya dok ya, apalagi untuk perempuan ini kan mengenai jerawat atau akne. Kemungkinan dari Bapak Ibu dan partisipan sekalian nanti ada pertanyaan yang menarik, terus setelah dokter menjelaskan akan menyampaikan materi tersebut. Dan juga Bapak Ibu perlu kita ketahui nanti pada akhir acara PMP ini kita akan mendapatkan atau kita akan pilih 3 pertanyaan terbaik yang nanti akan kita minta izin kepada Dr. Leister untuk memilih apa dan siapa pertanyaan terbaik itu dan juga nanti akan dapat door prize menarik ya. Jadi Bapak Ibu, kami mohon untuk kalau bisa untuk on cam kameranya guna untuk menertibkan acara kita hari ini dan juga mensukseskan acara kita. Oke, dokter izin boleh langsung share? Ya, silakan, Mbak. Oke, silakan dokter. Iya. eh Buat rekan-rekan, buat para audiens kami, mungkin masalah jerawat ini adalah sangat sering ya. Jadi, kenapa saya memilih ini? Karena menurut penelitian, 100% orang di seluruh dunia pernah mengalami kondisi jerawat. 100% loh ini. Bukan 98, bukan 99, tapi 100% orang di seluruh dunia pernah jerawatan. Mulai dari yang artis atau para pejabat itu pernah, ya. Kenapa? Karena jerawat ini berhubungan dengan kelenjar sebasea yang secara normal ada di kulit kita, terlebih di daerah-daerah acne prone seperti wajah, dada, punggung, telinga juga bisa sampai ke daerah-daerah yang tertentu. Jadi karena kita semua punya, jadi semua ada kemungkinan untuk timbul jerawat. Ya, kita mulai dengan slide pertama. Apa itu jerawat? Jerawat itu bahasa kerennya adalah acne vulgaris. Acne vulgaris itu adalah proses inflamasi atau peradangan yang terjadi pada kelenjar pilosebasea. Pilo itu rambut atau fili, sedangkan sebasea itu adalah kelenjar minyak. Jadi di setiap kelenjar rambut di bawahnya itu adalah kelenjar minyak. Sehingga kadang-kadang kita merasa kalau di rambut kita itu banyak minyak ya. Nah, di bawahnya itu memang ada kelenjar minyak sehingga dikatakan dengan unit pilosebasea yang dikarakteristikkan dengan produksi berlebihan sebum atau minyak dengan keberadaan komedo, papul, dan pustul. Lanjut. Next. Nah, faktor risikonya itu yang pertama adalah usia. Pada usia tertentu, usia pubertas, kalau pada laki-laki, ini usia tertinggi penyakit itu ada pada usia 17 sampai 18 tahun. Itu puncaknya pada usia 17 sampai 18 tahun. Sedangkan pada wanita, ini lebih tua lagi, jadi usia 25. Jadi menurut penelitian para ahli, wanita paling banyak jerawatan itu di usia matur, di usia 20 sampai 25 tahun. Sebentar, Ibu. Maaf, sebentar tadi ada gangguan. Yang kedua, jenis kelamin yaitu pria dan wanita. Ini diketahui ini yang paling banyak adalah pria sebenarnya. Tetapi yang paling heboh wanita. Yang paling banyak pria, yang paling heboh adalah wanita. Sedangkan genetik, ini sangat dipengaruhi oleh genetik, di mana jikalau orang tuanya penderita jerawat atau akne, maka kebanyakan anak-anaknya juga akan menderita jerawat. Sedangkan kalau orang tuanya tidak ada jerawat, anak-anaknya
kemungkinan tidak jerawat, tapi oleh karena faktor lifestyle sekarang ini, makanan-makanan yang sudah diproses, kemudian lifestyle sering begadang dan lain sebagainya, kadang-kadang faktor genetik juga menjadi rancu, sehingga bisa saja kedua orang tuanya tidak menderita jerawat, tiba-tiba anaknya menderita jerawat. Hal ini sering terjadi datang kepada saya. Kemudian diet itu makanan berminyak. Sebenarnya makanan berminyak ini nomor berikutnya. Yang pertama adalah makanan yang sudah diolah. Jadi saya mau membagikan pengalaman saya. Jikalau seseorang sering makan makanan yang diolah, apa itu yang diolah? Makanan-makanan yang terbuat dari tepung, tepung-tepungan. Contohnya nih, makanan yang menjadi kesukaan kita semua. Tekwan, model, pempek, bakso, mie ayam, mie instan. Nah, ini cepat sekali ini untuk menimbulkan komedo dan akhirnya akan menjadi jerawat. Jadi, jikalau kita sedang menderita jerawat, sebaiknya makanan yang seperti ini sangat dibatasi. Kemudian yang kelima adalah hormonal, yaitu pada fase menstruasi, wanita hamil, pengguna KB, terapi hormonal, dan pemakaian kortikosteroid. Nah, kadang-kadang ini cewek-cewek ini mengeluh nih, dok, saya kalau sedang menstruasi jerawatnya timbul, dok. Sebenarnya bukan timbul. Jadi saya mau mengoreksi ya. Kalau pada saat pada saat menstruasi jerawatnya timbul, itu berarti sebelumnya sudah ada komedo. Sebelumnya sudah ada komedo, sehingga oleh karena faktor hormonal pada saat menstruasi, jerawat yang tadinya hanya berupa komedo jadi meradang sehingga kelihatan. Ya, begitu. Nah, jadi bukan hormon itu yang membuat dia jadi jerawat, tetapi ketika pada saat menstruasi, komedo yang tadinya sudah ada menjadi meradang, lebih merah sehingga terlihat. Itu yang dikatakan dengan pada saat menstruasi itu saya jerawatnya timbul semua, dok, begitu. Next, Mbak. Ini perkembangan jerawat. Nah, ini yang pertama itu kalau folikel normal seperti yang ceritakan tadi itu adalah unit pilosebasea. Ada fili ataupun akar rambut, kemudian ada yang kuning itu adalah kelenjar sebasea. Nah, dari kulit yang normal ini bisa timbul dua macam komedo. Yang pertama yang B adalah open komedo ataupun blackhead. Kalau situasi blackhead biasanya dia hanya terbatas pada saat pada bentuk yang seperti ini. Blackhead itu berarti mulut dari folikel itu terbuka. Ya, terbuka sehingga minyak itu tetap bisa keluar. Biasanya yang blackhead ini besarnya itu tidak akan bertambah segitu-gitu aja gitu. Tetapi yang paling eh, menimbulkan efek adalah yang close komedo, yang C. Pada tipe close komedo ini, por ataupun pori-pori itu akan nutup sempurna. Sehingga minyak yang berasal dari kelenjar sebasea itu makin lama itu kan diproduksi tuh tiap hari ya. Makin lama akan makin besar, makin numpuk, makin besar, makin numpuk sehingga nanti akhirnya akan terbentuk benjolan ataupun jerawat yang lebih besar. Ya, kelihatan dia putih karena dia tertutup. Ya, kelihatan putih karena tertutup sehingga dikatakan dia dengan whitehead. Kemudian yang D itu dalam bentuk papul dan E ini pustul. Pustul itu jikalau sudah terjadi kolonisasi dari bakteri Propionibacterium acnes yang secara normal memang ada di daerah folikel polisibacea. Kalau pada saat terjadi peradangan ini, maka kolonisasi itu akan lebih banyak, akan lebih besar sehingga nanahnya itu, pustulnya itu akan lebih kelihatan. Dan ini bisa jadi pustul ini akan menjadi nodul, nanti kita akan lihat di belakang. Lanjut.
Nah, faktor penting terjadinya jerawat yang pertama tersumbatnya kelenjar sebum atau minyak, kemudian yang kedua aktivitas berlebih dari kelenjar sebum, ketiga berkembangnya bakteri Propionibacterium acnes seperti yang saya sebutkan tadi dan inflamasi ataupun peradangan. Lanjut. Berikutnya, Mbak Cindy. Nah, penyebab terjadinya jerawat adanya sumbatan lapisan kulit mati pada pori-pori. Perlu kita ketahui bahwa pada penderita jerawat itu biasanya terjadi pada acne prone, namanya ya acne prone skin atau cenderung berminyak, maka turnover ataupun terbentuknya lapisan kulit yang baru itu cepat sekali terjadi. Misalnya pada kulit normal ini 1 bulan terjadi turnover ataupun pertumbuhan lapisan kulit, tetapi kalau pada uh, acne prone itu lebih cepat. Misalnya 2 sampai 3 minggu dia sudah timbul kembali yang baru. Sehingga kulit-kulit mati ini kadang-kadang tidak terlepas, tetap numpuk di pori-pori sehingga tumpukan ini akan menyumbat keluarnya minyak yang berasal dari kelenjar sebasea. Itulah yang pertama kali menimbulkan komedo ataupun yang dikatakan tadi close ataupun whitehead, ya, komedo tertutup ataupun komedo terbuka. Kemudian yang kedua, kelenjar minyak yang diproduksi terlalu berlebih. Biasanya ini faktor minyak yang dibentuk ini sangat dipengaruhi oleh usia. Pada usia pubertas, usia teens, belasan sampai 20-an, maka minyak yang diproduksi ini akan banyak oleh karena faktor hormonal. Kemudian yang tiga, seperti yang dikatakan tadi, faktor genetik yaitu keturunan orang tua, kemudian hormonal. Kemudian bakteria Propionibacterium acnes ataupun P. acnes. Kemudian adanya iritasi kulit, biasanya kalau kulit yang sering dimacem-macemin, misalnya sering dibersih-bersihkan, sering dicuci muka, kemudian pakai perawatan yang macam-macam, yang tidak pada aturannya, itu malah bukan menyebabkan kulit itu tambah bersih ataupun tambah glowing, tapi malah timbul iritasi dan akhirnya timbul jerawat. Kemudian penggunaan kosmetik berlebih, kemudian penggunaan skincare yang tidak tepat, nanti akan kita bahas di belakang. Kemudian lingkungan yang mengandung kadar klorin yang tinggi ataupun Cl, ya. Lanjut. Next. Tipe-tipe jerawat. Lanjut. Ini tadi seperti yang saya katakan ya, blackhead. Yang pertama Mbak, blackhead. Blackhead tadi itu terjadi oleh karena jerawat ini masih terbuka. Biasanya tidak terlalu meradang, hanya segini-segini aja, tapi tetap saja kelihatan mengganggu penampilan. Next. Nah, ini whitehead ataupun komedo tertutup. Kita lihat di sini komedo itu lebih rapat, kelihatan putih dan sepertinya mengkilat. Ini kita harus waspadai. Jikalau teman-teman rekan-rekan semua melihat komedo yang seperti ini, hati-hati, sebagian besar komedo yang bentuknya seperti ini adalah akibat penggunaan kosmetik ataupun produk perawatan kulit yang komedogenik. Hati-hati, karena sepertinya setiap folikel pilosebasea yang ada di kulitnya ini sudah timbul komedo. Sangat mungkin ini merupakan akibat dari pemakaian produk kulit yang komedogenik. Nanti kita akan bahas di belakang. Lanjut. Ini papul, ini yang tadi ya, yang blackhead ataupun yang whitehead. Kalau dia sudah terjadi kolonisasi dari bakteri Propionibacterium acnes, maka ini akan menyebabkan papul ataupun bentol yang lebih merah. Sudah ada papul eritema, sudah ada keterlibatan peradangan karena kolonisasi bakteri dari P. acnes. Lanjut.
Nah, ini proses peradangan lebih lagi, kemudian neutrofil dan semua leukosit itu sudah menuju ke kulit untuk berusaha menetralisir adanya Propionibacterium acnes sehingga kita melihat adanya terbentuk pustul ataupun nanah. Lanjut. Nah, ini adalah bentuk dari jerawat yang paling susah untuk disembuhkan jikalau sudah terjadi nodul. Biasanya nodul ini terjadi jikalau 1, 2, atau 3 dari komedo membentuk satu kesatuan lesi. Kalau tadi papul ataupun komedo ataupun pustul itu masih satu-satu. Tetapi kalau pada nodul dia sudah ada lebih dari satu komedo yang bergabung sehingga mengakibatkan satu buah nodul. Ini biasanya lebih sulit untuk ditangani. Lanjut. Ini dia tadi ya, udah terbentuk kistik ataupun kista. Ini juga lebih susah untuk diobati. Lanjut. Nah, kortikosteroid. Hati-hati dengan kortikosteroid, ini adalah obat dewa. Ya, kadang-kadang ada pasien yang datang dengan saya, dok, saya punya nodul jerawat, saya punya bentol jerawat, tolong dong dok disuntik, gitu ya. Disuntik itu biasanya dengan kortikosteroid, triamcinolone misalnya, ya. Nah, untuk suntikan ini biasanya hanya saya mau menyuntik kalau memang pasien tersebut akan menghadapi sesuatu hal yang butuh penampilan dengan segera. Misalnya nih, kebetulan ada nodul di kulitnya. Dok, saya dalam waktu beberapa hari lagi saya mau nikah, dok. Saya mau nikahan. Nah, tolonglah dok, gimana supaya jerawat saya ini jangan kelihatan merah lagi, dok. Saya malu, dok. Oke, saya suntik. Tetapi saya tidak menyarankan dari kita untuk rutin menyuntik jerawat yang ada di wajah dengan harapan dapat lebih cepat mengurangi keluhan kita. Lebih bagus menggunakan terapi topikal ataupun obat minum misalnya antibiotik karena itu lebih aman dan tidak menimbulkan efek samping seperti kortikosteroid ini. Lanjut. Nah, ada yang dinamakan dengan akne steroid. Adalah akne yang terjadi akibat penggunaan steroid oral ataupun topikal yang dalam jangka waktu lama. Tentunya biasanya digunakan itu tidak dengan sepengetahuan dokter. Lanjut. Ciri-cirinya. Nah, biasanya ada papul pustul tanpa komedo. Biasanya yang tahu ini dokter. Dia akan lihat, oh ibu, bapak, mbak, mas, ini sering pakai ini ya, sering minum-minum. Biasanya ini ya, kalau pasien yang datang dengan saya dengan akne steroid ini, yang banyak itu cowok-cowok yang rajin nge-gym. Yang rajin nge-gym. Jadi nge-gym, kemudian dia menggunakan anabolik steroid untuk membuat ototnya itu tambah besar ya. Nah, jadi dia rajin menggunakan itu tanpa mengetahui bahwa dalam suplemen yang dia konsumsi ini terdapat steroidnya. Ya, memang ototnya besar, tetapi banyak sekali timbul akne steroid tidak saja di wajah biasanya. Ya, biasanya itu yang paling banyak itu adalah di punggung. Di punggung, bagian deltoid ya sampai ke dada juga. Lanjut. Nah, ini pustul dan kemerahan pada wajah biasanya jumlahnya ini banyak, bukan seperti jerawat biasa. Lanjut. Nah, kemudian terjadi kemerahan pada wajah yang disebabkan rusaknya pembuluh darah pada kulit wajah, yaitu telangiektasis. Ini seperti jaring-jaring dari pembuluh darah akibat penggunaan kortikosteroid jangka panjang. Hati-hati dalam penggunaan kosmetik. Ya, sangat disarankan untuk bijak memilih kosmetik ya. Lanjut.
Steroid juga memicu hipertrikosis, yaitu pertumbuhan rambut yang berlebihan, yaitu misalnya itu ada di wajah, kemudian juga biasanya di wajah yang paling sering ya, kemudian di lengan juga. Lanjut. Steroid juga dapat menyebabkan hipopigmentasi. Kalau berlebih dioles juga membuat dia jadi warnanya itu lebih cerah daripada kulit yang normal. Lanjut. Nah, penanganan jerawat adalah menyingkirkan faktor penyebab. Yang pertama, perhatikan higienitas kulit wajah dengan membersihkan wajah minimal 2 kali sehari. Hindari produk skincare yang berbahaya, terutama yang mengandung kortikosteroid. Nah, hati-hati. Mungkin yang medis tahu tuh, biasanya kalau dia eh, ada label BPOM, hampir pasti bahwa tidak mengandung steroid. Kalau dia ada label BPOM, hampir pasti tidak mengandung steroid karena kortikosteroid topikal tidak pernah boleh diperjualkan dengan bebas. Pasti ada label K dan hanya boleh dibeli di apotek. Tetapi jikalau kita uh, membeli bukan tidak ada label BPOM, sangat mungkin mengandung zat-zat lain yang berbahaya. Misalnya ada steroid, ada hidroquinon ataupun retinoid tanpa kita tahu, sehingga penggunaannya ini secara berlebihan dapat merusak kulit. Kemudian hindari pemakaian makeup yang berlebihan, ganti penggunaan KB hormonal dengan spiral, kemudian hindari makan makanan yang berminyak. Tentu saja jikalau dalam jumlah banyak, jikalau dalam jumlah terbatas itu masih boleh. Kemudian mencuci sarung bantal dan spray secara teratur. Kenapa? Karena ketika kita tidur wajah kita itu kan nempelnya di sarung bantal. Kalau sarung bantalnya itu apek, 1 tahun tidak pernah diganti, nah kebayang deh udah berapa banyak bakterinya yang nemplok di situ ya. Lanjut. Dokter izin Lanjut. apa kita mau yang PPT yang kedua, Ya, Dok? ya. PPT yang kedua. Oke. Nah, ini do or don't. Artinya apa? Do artinya lakukan. Do, keep it clean. Rajin membersihkan wajah. Tetapi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. 2 kali sehari. Biasanya pagi ketika kita selesai bersih-bersih pagi, kerja praktis, hendak beraktivitas, kita bersihkan wajah. Dan malam hari ketika kita akan tidur. Biasakan untuk senantiasa membersihkan wajah ketika kita akan beristirahat. Kecuali memang kalau kita dalam kondisi yang sangat capek ataupun kurang sehat sehingga tidak sanggup untuk membersihkan wajah, itu tidak apa-apa. Tapi jangan sering-sering ya. Tetapi jangan juga over. Saya pernah ada pasien sampai 4-5 kali bersihkan wajah. Dia pikir kalau semakin sering bersihkan wajah, semakin cepat bersih. Salah. Ya, cukup 2 kali sehari. Jangan lebih, jangan kurang. Kemudian yang kedua, do look for active ingredients. Jadi setiap kali kita memilih produk perawatan kulit, kecuali tentunya yang dipilihkan oleh dokter ya. Misalnya kita mau membeli secara bebas ya, hati-hati dalam memilih produk perawatan kulit. Lihatlah komposisi ya. Yang terbaik tentu yang water base. Artinya apa? Ini komposisi terbanyak itu biasanya adalah water. Jadi kalau kita lihat misalnya ya produk ini misalnya di tangan saya ada produk ini ya, ini ada produk itu ya. Kita lihat ingredientsnya yang pertama apa? Biasanya yang pertama disebutkan ya itu adalah komposisi yang paling banyak terdapat di dalam, yang paling banyak terdapat di dalam. Misalnya yang ini yang terbanyak adalah water, kemudian glycerin, kemudian stearic acid. Berarti yang paling banyak adalah water, kemudian stearic acid, kemudian glycerin. Kita lihat. Jadi biasanya yang paling pertama kali itu yang paling banyak. Dan yang paling akhir adalah yang paling sedikit ataupun yang paling kecil. Hati-hati. Kemudian kita kalau ketika kita gunakan di kulit, maka yang water base akan terasa lebih dingin dan mudah untuk diaplikasikan. Yang water base itu mudah diaplikasikan. Sedangkan kalau yang oily base, maka dia akan lebih
keset, lebih kental. Nah, jadi kalau bagi kita yang menderita jerawat, sebaiknya yang water base, jangan yang oily base, ya. Dan sebaiknya juga meminta petunjuk dokter. Kemudian yang ketiga, do wear sunscreen yang mengandung SPF, artinya gunakan sunscreen. Gunakan produk oil free yang bebas minyak dan broad spectrum setiap hari. Kenapa kita perlu pakai sunscreen? Hal ini penting karena agen terapi akne seperti retinoid, benzoyl peroxide ataupun asam salisilat membuat kulit lebih sensitif terhadap matahari. Sunscreen juga mengurangi kemerahan atau bercak hitam yang timbul setelah penyembuhan akne. Jadi boleh menggunakan sunscreen dan bahkan harus, tetapi pilihlah yang oil free, ya, yang ketika pengaplikasiannya dia meninggalkan sensasi seperti dingin, seperti mengoleskan air di kulit, ya. Lanjut. Kemudian do moisturize, artinya pakailah pelembab. Terapi akne seringkali membuat kulit kering, sehingga penting untuk menjaga kulit tetap terhidrasi dan menjaga barrier. Gunakan produk dengan label non-komedogenik dan oil-free sehingga tidak menyumbat pori dan membentuk jerawat baru. Nah, kalau misalnya audiens kami semua mau tahu, dok, produk mana sih yang non-komedogenik? Ini di wadahnya ini, dok, tidak ada kata-kata non-komedogenik. Oke, kita mau lihat apa aja komposisinya, maka kita bisa susun satu-satu dari ingredientsnya tadi, dari bahan penyusunnya, mulai dari water, apakah ada stearic acid, kita susun dari atas, dan nanti dari situ kita akan melihat apakah komponen penyusun ataupun pembentuk krim ataupun produk ini memang sifatnya komedogenik ataukah tidak. Ya, saya ada tabel yang berisikan tentang bahan-bahan penyusun produk perawatan kulit yang dapat menimbulkan komedo. Jadi rekan-rekan semua, jika mau tahu ini produk saya ini, dok, bisa bikin komedo atau bikin jerawat enggak? Nah, nanti kita akan sama-sama lihat, itu ada tabelnya, ya. Jadi kalau kita pakai itu, saya ada beberapa pasien, ya, dari awal itu wajahnya itu bersih sekali. Kemudian ditawari temannya dia produk perawatan kulit, dia pakai bukannya tambah bersih, malah timbul close komedo ataupun whitehead. Nah, itu memang produk perawatannya yang mengandung zat-zat yang komedogenik. Jadi harus hati-hati, ya. Lanjut. Nah, don't, artinya jangan lakukan, ya. Don't over exfoliate. Jangan mencoba mengelupaskan kulit terlalu sering, misalnya menggunakan scrub. Oh, digunakan scrub, dok, untuk membuang lapisan kulit mati. Tidak boleh. Justru pada saat jerawatan, ya, tidak boleh mengelupaskan kulit dengan scrub. Scrub hanya boleh digunakan ketika kulit kita sedang sehat, ya. Tidak boleh menggunakan scrub ketika kita sedang jerawatan. Hal ini dapat membuang minyak alami kulit, memperburuk iritasi, dan malah menyebabkan jerawat sehingga bertambah parah. Kemudian, don't expect to see result immediately. Sabar menunggu produk perawatan jerawat bekerja selama sekitar 6-8 minggu. Jadi jangan 1 atau 2 minggu pakai obat jerawat, dok. Kok lama banget sembuhnya, dok? Udah pakai 2 minggu, nggak bisa, ya. Lama memang. Ya, kalau literatur mengatakan 6-8 minggu. Baru dia bisa kelihatan lebih bersih. Kemudian berikutnya, don't wear heavy makeup. Ya, jangan menggunakan makeup yang terlalu tebal. Makeup dapat menyumbat pori, terlebih produk yang berbasis minyak ataupun oil base. Hati-hati. Pengalaman saya pribadi, ya, pernah menggunakan satu jenis produk. Saya ini adalah jenis kulit yang acne prone, yang berminyak.
kalau canda-canda ya, kalau lihat Mbak Cindy kemarin kulitnya bagus, normal ya, cenderung berminyak. Kalau saya bilang saya ini berminyak cenderung buka pengeboran, saking banyaknya minyaknya ya. Nah, tapi itu tidak apa-apa ya, walaupun kulit kita berminyak, kita bersyukur ya. Nah, yang penting jangan berjerawat ya. Nah, jadi eh, penggunaan make up ini tidak boleh yang oil based dan hati-hati menggunakan foundation, cushion ya, cushion yang semua yang ketika dipakai itu seperti menutupi pori-pori. Hati-hati. Memang secara instan dia membuat tampilan itu lebih cantik gitu. Kulit itu lebih cantik, tetapi hati-hati itu juga membuat eh, kulit kita itu tertutupi sehingga minyak yang harus keluar nggak bisa keluar. Akhirnya dia terjadi clog ataupun menutup pori. Ya, kalau mau menggunakan yang seperti ini sebaiknya hanya pada saat-saat tertentu saja. Misalnya ada kondangan atau acara seperti misalnya wisuda dan lain sebagainya yang memang kita harus terlihat lebih cantik dari biasanya. Ya, jangan digunakan sehari-hari ya. Produk ini juga menyebabkan kulitmu sukar untuk bernafas. Seperti kita itu pakai masker yang terlalu tebal gitu ya. Kemudian don't pop your pimples. Jangan dipencet-pencet jerawatnya ya. Ya, kalau secara teori yang boleh dikeluarkan itu adalah jerawat yang blackhead. Kalau dia yang whitehead, kadang-kadang kita pencet, dia bukannya keluar, tetapi malah masuk ke dalam. Karena memang dia masih dalam. Ya, ya. Jadi kalau misalnya dipencet, belum tentu dia keluar, tapi malah masuk ke dalam sehingga menyebabkan jerawat itu tambah besar. Kalau tambah besar, berarti tambah waktu penyembuhan dan akhirnya juga meningkatkan resiko timbulnya scar ataupun bekas jerawat. Ya, jelek. Memang kalau jerawat ini yang paling menyedihkan itu adalah bekasnya atau skarnya itu ya, membuat wajah jadi bopeng-bopeng, kelihatan jelek ya. Nah, jadi kalau kita sering mencet-mencet itu bisa menimbulkan risiko timbulnya scar. Demikian Mbak Cindy. Oke, baik dokter. Apa kita bisa buka diskusinya? Ya, sebenarnya yang paling ditunggu itu diskusinya loh Mbak Cindy. Iya, jadi kan materi yang sangat bagus dan luar biasa dari dokter. Kemungkinan ada teman-teman sekalian yang mau sharing mungkin atau yang bertanya-tanya. Oke, Cindy buka dulu di kolom chat ya dok. Oke, pertanyaan pertama dari Kak Yayan. Izin bertanya dokter, kalau pertumbuhannya di badan itu disebut jerawat juga ya dokter. Lalu untuk penanganan atau pengobatan jerawat itu sendiri, bagaimana dokter dan apakah ada rekomendasi untuk jenis facial wash yang digunakan bagi muka yang sensitif atau berminyak dan juga agar terhindar dari jerawat. Terima kasih dokter. Oke, saya catat dulu ya. Ini pertanyaannya banyak. Saya senang kalau pertanyaannya banyak, berarti menyimak. Iya. Ya. Nah, jadi eh, yang pertama tadi apa Mbak? Eh, Oh ya, apakah yang di dosis badan juga penyembuhan. jerawat ya? Iya. Ya, ya. Jadi ada yang dikatakan dengan acne prone skin. Apa itu acne prone? Itu yang cenderung untuk ditumbuhi jerawat. Itu yang paling banyak itu di wajah. Ya, di wajah, kemudian di leher sesekali, dada, punggung, dan di deltoid ya, deltoid samping ya. Nah, eh, kalau pengalaman saya berpraktek sudah lebih kurang 12 tahun, biasanya kalau dia di badan, dada, punggung, dan di bahu, itu biasanya itu pasiennya itu sering makan tepung, sering makan tepung-tepungan. Coba dicek kembali. Siapa tadi yang tanya, Mbak Cindy? Yayan Pak, Danovan, dokter. Pak Yayan. Nah, Iya. ya, jadi itu ada kemungkinan pasien ini sering makan tepung.
ya. Jadi itu harus dibatasi. Kenapa, Dok? Kenapa kalau banyak makan tepung itu bikin jerawat? Iya, karena tepung itu di dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia, begitu dia dimakan, karena dia sudah diproses, dia nggak membutuhkan waktu lama, dia masuk dalam darah, molekulnya sudah kecil ya, masuk dalam darah, langsung gula darah itu akan meningkat dengan cepat. Makanya dikatakan IGF, dia akan merangsang insulin growth factor IGF, insulin growth factor 1, ya, itu meningkat dengan cepat. Sehingga ketika meningkat dengan cepat itu, dia menimbulkan rentetan proses sehingga timbul komedo. Ya, jadi kalau kita memang berkulit berminyak dan cenderung berjerawat, sebaiknya sangat membatasi konsumsi dari tepung-tepungan. Walaupun tepung-tepungan itu adalah makanan yang paling enak, paling banyak ditemukan, dan uh, biasanya lebih murah kalau terbuat dari tepung. Ya, siapa sih yang nggak tahu tekwan ya? Tekwan, model, pempek, apalagi mie ayam, mie instan. Nah, hati-hati ya kalau kita ada misalnya jerawat di punggung, hati-hati jika kalau memang dia sering makan tepung-tepungan, itu akan lebih sering, lebih banyak timbulnya. Demikian Mbak Cindy. Oke, Pak Yayan mungkin udah terjawab ya dari Dr. Loister. Pertanyaan kedua dokter dari Bu Reni. Siang dokter, penanganan jerawat biasanya dianjurkan untuk tidak memencetnya. Saya sudah mengikuti anjuran tersebut, namun ketika jerawat tersebut kering dan terlepas sendiri dari kulit menjadi seperti lubang atau scar, dan akhirnya saya menyadari muka saya jadi bopeng. Bagaimana dokter tata cara untuk penanganan kulit setelah jerawat tersebut kering? Ya, jadi kalau seandainya saya bisa gambar ini, saya akan gambar. Jadi kalau misalnya ini datang ke praktek kita di polikulit ini saya akan gambar. Jadi seberapa besar jerawat yang terlihat, misalnya dia ketinggiannya sekitar mungkin 2 mili, diameternya 2 mili, maka diperkirakan nanti lubangnya itu pun akan sebesar itu. Ya. Nah, setiap jerawat memiliki kemungkinan untuk jadi scar. Setiap jerawat memiliki kemungkinan untuk jadi scar. Makanya supaya jangan timbul scar, sedari awal jerawat itu timbul, ini harus diobati. Supaya apa? Supaya dia jangan membesar. Jangan membesar. Jadi bukan soal dipencet atau misalnya dibiarkan dia kering jadi lebih besar, enggak. Dari tahap awal kita harus waspada. Jikalau ada seperti tadi itu komedo-komedo yang putih-putih kecil-kecil itu harus diobati dari awal supaya dia jangan sempat besar. Ketika dia tambah besar, maka yang kulit itu kalau misalnya jerawat itu timbul, maka misalnya kulit begini, ketika dia sembuh, dia akan tarik ke bawah. Dia akan menarik kulit itu sehingga akan terjadi fibrosis, dia akan tarik kulit ke bawah sehingga akan nampak seperti cekungan ataupun bopeng. Ya, jadi untuk Ibu Reni eh, sebenarnya tidak disarankan untuk memencet jerawat kecuali memang sudah kelihatan ada nanahnya. Ya, sudah kelihatan ada nanah, kemudian kita pegang dia juga sudah ada fluktuasi misalnya, sehingga kita harapkan kalau kita bikin lubang misalnya dengan tentu saja dengan cara yang steril, ya, misalnya di swab dengan alkohol, kemudian kita buat lubang sedikit sehingga nanahnya bisa cepat dikeluarkan, itu mungkin masih masih bisa menolong. Tapi kalau untuk memencet seperti ini itu nggak disarankan karena dia akan merusak daerah sekelilingnya. Demikian Mbak Cindy. Oke, begitu ya Ibu Reni penjelasan mengenai acne scar dari Dr. Loister. Izin dokter, pertanyaan ketiga dari Ibu Ana.
Selamat siang dok, dokter. Saya seorang ibu umur 31 tahun. Saya mau tanya, kenapa di umur 31 tahun ini jerawat saya malah tumbuh subur dok, dan setiap habis krimnya jerawat saya selalu tumbuh lagi. Yang saya mau tanyakan, apakah penyebab jerawat saya tumbuh ya dok? Apa karena haid saya yang gak lancar atau karena yang lain ya dok? Kondisi saya sekarang kebetulan lagi haid 2 bulan sekali dok. Dan apakah benar kalau saya donor darah jerawat saya akan berkurang? Gitu dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Ana. Nah, ini terkait dengan yang saya terangkan tadi. Kalau laki-laki, dia peaknya, puncak kejadiannya itu di usia teens, 17-18. Setelah masuk usia 20-an, maka jerawat bisa berkurang dengan sendirinya. Tapi beda dengan wanita. Wanita itu peaknya itu ataupun puncaknya itu adalah di usia 25-an. 25, 26 sehingga pada saat 30-an dia mungkin masih ada. Nah, pada kasus Ibu Ana justru pada usia 31 jerawatnya tambah banyak. Saya kembali bertanya ini dengan Ibu Ana, apakah selama ini menggunakan produk perawatan kulit? Bisa jadi jerawat itu yang pertama mungkin hormonal, ya, karena tadi Ibu mengatakan haid itu 2 bulan sekali. Apakah mungkin ada yang harus diperiksa terkait dengan hal itu? Karena beberapa penyakit, misalnya PCOS, ya, polikistik ovari juga berkemungkinan itu timbul jerawat di wajahnya. Itu karena faktor hormonal. Jadi saya juga menyarankan Ibu Ana untuk memeriksakan diri ke poli kandungan di rumah sakit ataupun di dokter praktek, ya, untuk melihat apakah ada kemungkinan ibu menderita yang itu yang saya bilang tadi, ya, PCOS, sehingga kadar hormonalnya terganggu. Karena tadi kan sudah kita bahas di awal bahwa salah satu faktor penyebab timbulnya jerawat adalah faktor hormonal, ya. Yang pertama bisa faktor hormonal, yang kedua bisa jadi penggunaan kosmetik. Ya, jadi saya perlu melihat jenis jerawat yang ada di wajah. Nanti dari situ kelihatan apakah ini jerawat karena hormonal atau oleh karena kosmetik. Itu kelihatan dari bentuknya. Dari bentuknya, dari sebarannya, dari komedonya, dia akan kelihatan. Ya, jadi saya sarankan kepada Ibu Ana untuk boleh datang konsultasi ke poli kulit dan kelamin Rumah Sakit Bukit Asam Medika. Demikian Ibu Ana. Kalau donor darah itu tidak ada kaitannya dengan jerawat. Tidak ada kaitannya. Oke, baik Ibu Ana. Semoga apa yang dijelaskan sama dokter tersampaikan. Baik dokter, lanjut. Ada pertanyaan yang keempat dari Bu Elviera Prasetyanti. Siang dok, saya Elviera. Saya mau tanyakan, adakah tipe kulit saya berminyak? Jadi sampai sekarang jerawat saya sudah pernah memakai obat racikan dari dokter selama 7 tahun. Dan pas berhenti dari racikan itu, jerawatnya tuh udah mulai tambah banyak. Kemudian basis skincare tuh udah nggak cocok lagi di muka saya. Dan satu lagi dok, gimana untuk menetralkan muka saya agar jerawat saya berkurang dan menghilang? Serta skincare apa yang bagus untuk tetap menjaga skin barrier itu dok? Ya, terlebih dulu saya mau tanya ini Ibu Elviera usianya berapa? Usia saya 25 tahun, dok. Izin jawab, Ya, dok. iya. Nah, kita Ini balik lagi ya. Tadi yang saya terangkan, ya, peaknya, ya, dok. peaknya dari wanita, angka kejadian paling tinggi adalah 25, ya, 25 tahun. Ya, 25, ya. tapi saya jerawat itu dari SMA, dok, dari umur 17 tahun. Dari 17 tahun itu pernah berobat ke dokter umum, dikasih obat racikan kayak gitu, bagusnya di apotek, dok. Selama kurang lebih 7 tahun saya pakai obat racikan itu. Ya, oke. Saya menjawabnya secara umum yang bisa difahami. Eh, Datangan dulu ya. kalau saya bilang gini, jerawat itu ada 3, ya. Ini jerawat itu ada 3. Yang pertama adalah jerawat takdir. Jerawat takdir. Artinya apa? Memang ditakdirkan berjerawat.
Karena secara genetik orang tuanya jerawatan. Jadi itu ditakdirkan berjerawat. Contohnya saya nih, saya ini dulu nih waktu kalau ketemu saya SMA, ini wajah ini penuh nih. Karena memang ditakdirkan untuk jerawatan. Yang kedua, jerawat kosmetik. Tadinya dia nggak jerawatan, tetapi karena pakai kosmetik macam-macam, akhirnya jadi jerawatan. Itu namanya jerawat kosmetik. Yang ketiga, jerawat oleh karena penggunaan obat. Yang seperti tadi, obat ini, obat ini, obat ini, ya. Misalnya dia karena Cushing syndrome pada pasien-pasien yang harus minum steroid, maka timbul jerawat. Itu namanya obat. Nah, kalau dia berada di nomor 1, jerawat takdir, ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Berarti ditakdirkan untuk jerawat. Semasa hormonal masih aktif, maka jerawat itu masih akan tetap timbul. Karena jerawat itu bukan dari luar toh. Kalau dari luar, misalnya kita kena bisul di tangan, kita kasih obat, salep, makan antibiotik, sembuh. Karena dari luar. Kalau dia jerawat itu dari dalam. Memang takdirnya berjerawat, kulitnya berminyak, pori-porinya besar. Ya, sebenarnya beda kulit berminyak dengan kulit normal atau kering itu di ukuran dari kelenjar minyaknya. Sebenarnya jumlahnya sama, tetapi kalau misalnya orang yang kulitnya normal, besarnya ukurannya 1 mili diameter. Kita orang berminyak misalnya 2 atau 3 mili, sehingga produksinya itu lebih banyak. Gitu, ya. Nah, jadi kalau kita mau tidak berjerawat, maka namanya melawan takdir. Takdir. Tidak apa-apa, tidak apa-apa namanya untuk yang baik ya. Nah, makanya penggunaan terapi jerawat itu kebanyakan selama hormonal masih aktif. Ya, mulai dari Mbak misalnya usia 25 sekarang, maka itu akan tetap harus pakai sampai nanti hormonalnya sudah kurang aktif lagi. Misalnya kalau sudah menopause dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia sudah maintenance, misalnya jerawatnya sudah sembuh tuh, maintenance-nya sudah menggunakan produk yang lebih soft. Misalnya hanya pakai niacinamide ya yang sifatnya eksfoliasi ringan, hanya itu. Tetapi kalau dia lagi meradang, lagi parah, tentu saja harus pakai retinoid, antibiotik topikal, antibiotik oral. Nah, harus tetap menggunakan produk perawatan kulit. Karena kalau nggak dipakai, dia pasti akan timbul jerawat. Namanya takdir. Gitu ya, Mbak ya. Oke, Nah, ya dok, makasih ya dok. iya. Oke, kira udah jelas Ibu Vera. Iya, makasih Dikti. Oke. Pertanyaan kelima dokter dari Elsie Rahmatika. Halo dokter, saya Elsie. Saya ini pengidap penyakit urtikaria. Saya alergi dingin dokter. Nah, saya selalu minum obat cetirizine dan metilprednisolon atau juga kadang diinjak dexamethasone. Sedangkan jerawat bisa timbul dari penggunaan kortikosteroid juga dokter. Sekarang kondisi kulit saya timbul jerawat, tapi syukurnya tidak terlalu banyak, dok. Saya takut akan timbul jerawat banyak, dan bagaimana dok mengatasi agar saya tidak jadi pencadu obat metilprednisolon dan juga cetirizine, dokter. Terima kasih. Iya. Nah, jadi ini pertanyaan yang menarik ya. Ada urtikaria, berarti urtikarianya sudah termasuk urtikaria kronik ya. Pada penderita urtikaria memang kita harus cari sebenarnya penyebabnya apa, faktor pemicunya apa. Apakah dia dari infeksi, ataukah alergi, ataukah bisa juga karena faktor pressure misalnya, ya. Penggunaan cetirizine ini relatif lebih aman. Tapi kalau sudah metilprednisolon dengan dexamethasone, saya rasa Mbak Elsie ini harus lebih intens berobat, ya. Artinya tidak boleh menggunakan metilprednisolon dan dexamethasone sering-sering. Kita tentu tahu ya efek sampingnya. Jerawat ini hanya nomor kesekian, tetapi di nomor
di yang paling atas sebenarnya kita harus concern dengan efek sistemik dari penggunaan steroid. Yang pertama ini akan mengganggu fungsi ginjal. Ya, mengganggu fungsi ginjal sehingga terjadi Cushing syndrome ya, moon face, kemudian badan bisa, kan itu kan termasuk anabolik ya, tambah gemuk, timbul stretch mark ya. Nah, jadi saya rasa kita lebih bagus berdiskusi lebih lanjut Mbak Elsie ya. Mungkin ada terapi lain yang lebih aman untuk pengobatan urtikaria. Saya nggak menyarankan mengkonsumsi metilprednisolon dan dexamethasone secara rutin. Ya, jadi lebih bagus kita gunakan cara lain karena juga ada terapi urtikaria yang kami lakukan di polikulit yaitu penggunaan autohemoterapi, yaitu darah pasien diambil kemudian disuntikkan kembali. Itu secara klinis sangat berguna dan memang sudah ada literaturnya dan sangat berguna untuk mengurangi dan bahkan menyembuhkan urtikaria. Dan itu sudah kita lakukan di polikulit RS-BAM. Oke, begitu Ibu Elsie. Apakah udah jelas Ibu? Oke, mungkin Ibu Elsie udah menyimak ya apa yang udah dijelasin sama Dokter Lester. Dokter, ada satu pertanyaan lagi, Dok. Dari Dina Kamar Bedah. Dok, mau tanya, bagaimana cara menjaga kelembapan pada kulit, Dok? Terima kasih. Nah, kelembaban pada kulit. Terlebih dulu kan kita harus tahu nih penyebab kondisi kulit kita apa. Apakah kulit berminyak, ataukah kulit kering, ataukah kulit normal. Itu dulu yang harus lebih dulu tahu ya. Kalau kulit kita kering, berarti kita harus lebih concern untuk menjaga kelembaban. Ya, kalau seperti saya kulitnya berminyak, bukan berarti kita jadi lalai, tidak ya. Kita tetap harus menjaga kelembaban. Apalagi untuk Mbak Dina yang di kamar bedah. Dina atau Dini ini? Dina, Dokter. Dina. Apalagi di kamar bedah. Kamar bedah itu kan biasanya dingin itu biasanya itu sangat menyebabkan kulit lebih kering. Ya, yang pertama satu itu lihat produk perawatan kulitnya. Kalau kulitnya tadi kering ataupun normal, jangan menggunakan yang sering-sering menggunakan produk yang mengandung exfoliating agent. Contohnya AHA. Apa itu exfoliating? Yang bisa mengelupaskan kulit. Apa itu AHA, salicylic acid itu, kemudian PHA bisa juga, ada yang mengatakan gluconolactone dan lain-lain itu yang bisa mengeksfoliasi itu boleh. Paling banyak sekali seminggu lah kalau untuk kulit kering ataupun normal. Kalau kulit berminyak bisa 2 kali seminggu. Tapi kalau untuk kulit yang normal ataupun kering maksimal sekali seminggu. Jangan tiap hari ya. Nah, kemudian gunakan tentu saja produk yang dapat memberikan kelembaban. Ya, sekali lagi pilih yang water base. Rajin ngecek ingredients dari krim-krim itu. Ya, kalau misalnya ada yang perlu ditanya, nanti kita bisa diskusikan sama-sama. Kita cari listnya, apakah ada yang komedogenik. Memang semua orang harus pakai pelembab, tergantung jenis kulit dan tergantung juga dengan lingkungan. Ya, kalau lingkungannya mungkin yang panas, itu mungkin beda dengan yang harus berada di ruangan yang AC. Demikian jawaban saya. Oke, demikian nih Mbak Dina dari Kamar Bedah yang udah dijelasin sama Dokter Lester. Kayaknya pertanyaannya ini udah habis ya, Dok. Atau Iya. ada ya teman-teman atau Bapak Ibu yang mau masih berdiskusi atau rasa udah cukup dan mengerti, bisa juga kalau memang kurang puas dari Zoom kita pada hari ini bisa berdiskusi langsung dengan Dr. Loister di Polikulit ya, Dok. Ada di hari Iya, Senin dan Kamis pukul Senin dan Kamis ya. 13.00. Iya. Ya. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan lagi untuk lebih lanjut? Atau kiranya cukup? Oke. Ibu Dahlia nih, maaf itu mic-nya di itu dulu. Ya, boleh. Baik, warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih sama dokter. Saya Dahliani, mahasiswa dari Universitas Andalas, Bu. Izin dokter, saya izin bertanya. Saya ini tuh dok, kalau kata zaman sekarang tuh sebagai acne factor ya dok. Soalnya dok, Iya. saya tuh setiap bulan itu dok, pasti berjerawat itu, kalau nggak berjerawat itu nggak afdol dok. Atau pas halangan juga, sebelum halangan tuh seminggunya itu dok, pasti jerawatan dok, muncul di area ini dok, pipi kiri, pipi kanan, sama jidat dok. Sampai sekarang pun masih ada dok jerawatnya dok. Nah, saya itu dok, udah tuh dok pernah ini konsul sama dokter di Halodoc untuk dokter kecantikan bagian kulit itu dok, untuk menanyakan tuh cocok pakai produk apa saya sebagai seorang yang ini jerawat kan dok. Terus pakai krim dokter juga untuk menghilangkan jerawat-jerawat ini tuh dok, rasanya tuh nggak ada perubahan dokter. Karena tuh setiap saya jerawatan tuh dok, pasti meninggalkan flek hitam dok. Jadi saya tuh merasa malu dok, karena jerawat ini khasnya dokter. Jadi kalau kuliah itu sering pakai masker dokter. Izin dok, gimana dok solusinya dok, biar nggak stres dok mikir jerawatnya dok. Terima kasih dokter dan Aku Ya. dulu. Terima kasih Mbak Dahliani atas pertanyaannya. Saya mau tanya dulu, Mbak Dahliani ini domisilinya di mana? saya sekarang sedang berkuliah di Universitas Andalas dok, di Padang, asli Lubuk Linggau dokter. Oh, jadi sekarang ini di Padang. Ya kuliah dokter sebagai keperawatan. Iya. Oke, jadi paling tidak seperti yang saya katakan tadi ya, 100% dari kita, dari manusia itu sudah pernah jerawatan. Karena memang ini masalah yang bisa aja datang pada semua orang ya. Eh, nggak usah sedih kalau masih ada jerawat ya, 1-2 itu biasa. Ada yang mengatakan demikian, wajah tanpa jerawat katanya itu adalah seperti malam tanpa bintang gitu ya. Kadang-kadang ya, canda ya Mbak ya. Nah jadi eh, kalau tadi Mbaknya deket, saya akan suruh datang ketemu saya di Poli RS BAM. Tapi ini karena jauh, saya belum bisa ini datang ya. Eh, saya belum bisa memegang jenis kulitnya ya. Nah, sebenarnya yang paling kita pahami itu adalah kulit kita dulu. Apakah dia berminyak, apakah dia normal, atau kering. Ya, dari 3 itu pun ada lagi dia itu. Ada normal cenderung berminyak. Kemudian ada lagi yang sensitif. Kemudian ada satu lagi eh, sering merah gitu. Ya, dia berminyak tapi sering merah. Nah, jadi kira-kira Mbak Dahliani ini yang mana ini? Izin dokter, Dahlia berminyak dokter, di area sini dong, dari hidungnya pasti tuh pagi, siang, malam pun berminyak dok. Ya, sebenarnya kalau berminyak tapi kelihatan berminyak itu nggak apa-apa. Berbanggalah kita kalau kulit itu berminyak. Kenapa? Karena kulit berminyak itu menandakan bahwa pori-porinya itu tidak tertutup gitu. Jadi kalau kita yang paling bahaya kulit berminyak, tapi nggak nampak minyaknya, justru yang nampak itu komedo-komedonya itu menutupi minyak-minyaknya ini. Jadi nggak apa-apa kelihatan berminyak. Yang penting kita itu tidak ada komedo, nggak ada jerawat. Nah, kalau untuk perawatan sehari-hari, mungkin tadi saya dengar ada suara anak-anak. Sudah menikah, sudah punya anak ya? Belum dokter, masih umur 22 tahun dok. Oh, jadi belum menikah ya. Nah, boleh menggunakan obat yang mengandung retinoid sebenarnya. Tapi retinoid ini biasanya harus dengan dokter. Kalau dia sudah merah seperti itu, biasanya harus pakai retinoid. Tapi retinoid biasanya hanya ada di apotik. Ya, jadi catat aja deh nomor saya. Nanti bisa dikasih tahu tuh kira-kira apa yang bisa dibeli di apotik ya.
Catat aja nomor saya Boleh. ya. Ya, Oh iya, 0811 0811 ya dok. 735 empatnya 4 kali. 444. Empatnya 4 kali. 0811 735 empatnya 4 kali. 4444. Ya dok. Sudah Ya, dok. ya, nanti kalau perlu nanti saya bikin resep pakai kertas resep ya, karena obat ini kan harus dibeli dengan resep dokter gitu. Nggak boleh beli-beli sendiri ya. Demikian Mbak Dahliani ya. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih. Baik, dokter. Kiranya ada 2 lagi pertanyaan yang masuk di chat, dokter. Ya, pertanyaan selanjutnya itu dari Mbak Ratih Praftiwi, dok. Mau tanya, kandungan skincare atau senyawa apa yang harus dihindari pada pemakaian skincare untuk tipe kulit berminyak? Terima kasih, dok. Ya, ya. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Rati. Kandungan pada skincare yang harus dihindari. Yang pertama tentu saja seperti yang saya katakan tadi ya, kita harus tes dulu apakah dia ini oil base ataupun water base. Ya, artinya berbasiskan air atau berbasiskan minyak. Kalau untuk kulit berjerawat sebaiknya water base atau berbasiskan air. Ketika kita aplikasikan di kulit, maka yang terasa itu dia cepat licin dia, basah seperti kita mengoleskan air gitu. Tapi kalau yang minyak, dia biasanya tampilannya itu lebih putih ya, agak keset karena dia minyak ya. Nah, kemudian ini ada beberapa kandungan kimiawi ya, nama-namanya itu ya. Misalnya stearil alkohol, kemudian nanti ada yang dinamakan stearat. Nah, itu biasanya disertakan eh, di wadahnya misalnya ini ya, saya pegangnya biasanya ada itu ya. Nah, kalau misalnya ibu ada produk yang mau dicoba, sebaiknya coba kita lihat dulu satu-satu itu, ya. Kandungan biasanya dimulai dari kandungan yang paling awal. Kalau water tentu saja tidak komedogenik. Nah, kandungan yang kedua itu apa? Misalnya produk ini kandungan yang kedua adalah gliserin. Kita coba cari gliserin itu di tabel. Kebetulan saya ada tabelnya ya di tabel gliserin. Kalau gliserin ini dia tidak komedogenik. Kemudian yang ketiga ada stearic acid. Stearic acid juga tidak komedogenik. Nah, yang keempat glikol isopropil palmitat misalnya. Nah, itu nanti ada beberapa yang bisa menimbulkan jerawat yang komedogenik. Nah, kalau memang ibu berminat mungkin bisa saya bagi lebih lanjut nama-nama itu. Dia itu ada tabel sebenarnya, ada tabel yang saya peroleh dari buku yang dikeluarkan oleh Prof. Fulton. Prof. Fulton ini adalah seorang dermatologis, dokter kulit. Ketika saya mengikuti sebuah seminar di Jakarta beberapa tahun yang lalu, beliau mengeluarkan buku yang memuat tentang tabel-tabel bahan-bahan penyusun produk perawatan kulit yang dapat menimbulkan komedo. Ya, jadi itu ada tabelnya Ibu. Kalau Ibu mau, boleh nanti saya bagi, Bu. Ya, nanti boleh di-share aja nomor saya Mbak Cindy kalau ada di kolom chat. Boleh. Ada Oke, ya? dok. Iya, Ya, di-sharing aja nomor saya kalau misalnya mau nanti bisa kita bagi ininya tabelnya itu. oke, dokter. Lanjut, dok. Satu pertanyaan dari Bu Eka. Nanya, dok, kalau jerawat yang seperti bisul itu berbahaya nggak ya, dok? Soalnya sering timbul.
Dan jika tidak dipecahkan dan dibuang nanahnya, baru jerawatnya sembuh lagi, tapi jadi bopengan di wajah. Gitu, Dok. Iya, iya, iya. Terima kasih Bu Eka atas pertanyaannya. Memang pada beberapa orang jerawat itu sering timbul barengan. Jadi kan seperti yang saya katakan tadi, kalau bisul itu dia ada beberapa, langsung dia melibatkan 2 atau 3 pori-pori, langsung meradang bersama-sama, sehingga jerawat itu timbulnya lebih gede, nyerupain bisul. Jadi kalau orang awam mengatakan matanya itu ada beberapa gitu, ya. Nah, jadi kalau yang seperti yang saya katakan tadi, semakin besar jerawat, maka bekas yang akan timbul, scar atau lubang yang akan timbul akan semakin besar juga. Sehingga sebaiknya mulai dari masih kecil jerawat ini harus sudah diobati. Jangan nunggu gede dulu, karena kalau sudah besar dia baru diobatin, hampir pasti scar atau lubang yang timbul juga akan lebih besar. Demikian Ibu. Sehingga kalau kita misalnya ada jerawat yang seperti bisul, mungkin harus minum antibiotik. Kalau satu mungkin masih bisa kita hanya beri krim antibiotik ya. Tetapi kalau mungkin ada beberapa, lebih bagus kita saya berikan sering itu adalah obat oral antibiotik untuk dengan cepat menghentikan proses infeksi dan peradangan. Demikian jawaban saya, Ibu Eka. Oke, begitu ya Ibu Eka. Ada pertanyaan lagi dokter, izin dari Bu Restu. Selamat siang dok, izin bertanya, apakah tindakan laser lebih efektif untuk mengatasi akne dan scar dibandingkan produk skincare? Gitu dok, terima kasih. Ya, ini kita terima kasih kepada Ibu Restu atas pertanyaannya. Ini apakah tindakan laser dapat berfungsi lebih baik daripada perawatan kulit untuk jerawat dan scar? Kalau scar, jawabannya iya. Karena kalau sudah timbul scar, maka perawatan nggak bisa lagi. Kalau scar memang hanya laser yang paling bagus untuk scar. Tapi itu harus laser yang ablatif. Yang ketika dibikin itu seperti merah-merah, memang lebih bagus dia untuk itu. Tetapi itu juga harus hati-hati, ekstra hati-hati. Kenapa? Karena kulit juga ada yang sifatnya itu jadi keloid. Jangan nanti kita ada scar, kemudian di laser, ternyata setelah sembuh bekasnya itu jadi keloid. Ada ya orang yang kalau luka setelah selesai jadi keloid, jadi bekasnya itu jadi timbul keloid gitu. Hati-hati juga. Makanya sebelum nanti laser itu akan diperhatikan, Bu, kalau misalnya sembuh luka seperti apa. Dan itu harus sangat hati-hati ya. Sebenarnya kalau untuk scar itu ada beberapa modalitas. Yang pertama itu bisa digunakan microneedling ya, menggunakan jarum dan dilukai kembali, kemudian dia diberikan serum untuk pertumbuhan, growth factor untuk merangsang timbulnya pertumbuhan kulit baru. Tetapi menggunakan laser juga bisa, tapi harus dengan pertimbangan yang matang. Ya, ada beberapa pasien pernah datang kepada saya, sehabis laser wajahnya ini malah ada bentol, ada melepuh, ada bekas luka. Ternyata yang melesernya maaf bukan dokter. Bukan dokter yang meleser. Ya, saya nggak mau menyebutkan di mana. Yang meleser bukan dokter, apakah dia hanya beautician, ya, tapi yang pasti bukan dokter. Jadi saya sarankan kalau mau tindakan laser, pastikan dilakukan hanya oleh dokter. Dokter umum juga yang sudah terlatih, yang sudah ada brevetnya, yang sudah ada sertifikatnya, ingat ya, yang ada sertifikatnya. Jangan hanya sekedar bisa aja langsung main. Karena apa? Pertimbangannya sangat matang untuk ke laser itu. Harus ada beberapa pertanyaan yang diberikan gitu. Jadi apakah jenis kulitnya,
bagaimana, apakah kulitnya merah atau bagaimana, itu harus betul-betul dipertimbangkan ketika akan melaser. Nah, kalau untuk jerawat, penggunaan krim dan obat itu masih cukup efektif. Masih cukup efektif dengan penggunaan krim dan obat. Jadi kalau misalnya masih berupa jerawat, itu saya rasa krim-kriman dan obat, minum misalnya, itu masih efektif. Tetapi kalau untuk scar, laser itu lebih baik. Demikian jawaban saya, Mbak. Baik, ini kayaknya udah selesai ya dok ya. Untuk pertanyaan nggak ada lagi di kolom chat, tapi kalau mama bapak ibu mau bertanya, masih bisa dikasih waktu dokter atau kita cukupkan? Satu pertanyaan lagi kalau ada. Boleh, untuk bapak ibu partisipan yang ingin bertanya dikasih satu pertanyaan terakhir dari dokter Laister. Silakan. Izin dokter, sembari kita menunggu pertanyaan terakhir, bisa dokter pilih-pilih untuk pertanyaan 3 terbaik ya dok. Nanti selesai sesi acara kita umumkan siapa yang menjadi pertanyaan yang terbaik dan mendapatkan door prize dari kita. Ya, saya melihat ini di kolom chat ini tadi Mbak Eka nanya, jadi gimana ya dok? Ibu Eka ini usianya berapa, Bu? 37 tahun. Nah, Ibu Eka 37, sebenarnya usia 37 bukan lagi usia jerawat yang aktif. Seharusnya di usia 37 jerawat itu sudah sangat berkurang. Ya, dan dari pengalaman saya pribadi yang memang acne fighter juga mulai dari dulu, itu terjadi biasanya kalau dari usia 37 itu masih jerawatan, biasanya dari satu, makanan, yang kedua, kosmetik. Tapi hati-hati juga bagi yang menggunakan kontrasepsi, hati-hati. Ya, bisa jadi demikian. Nah, jadi uh, saya sarankan Bu Eka sangat membatasi tepung dulu. Sering makan tepung enggak? Tekwan, model, bakso, mie ayam, mie instan, Makan kesukaan dok. seblak. Nah, jadi bagi penderita jerawat, satu ya, yang saya praktekkan sampai sekarang. Kalau yang pertama biasanya itu susu, tapi kalau kita di Muara Enim, Bumi, Serasan, Sekundang ini, susu itu kurang. Yang pertama itu tepung, batasilah tepung. Tepung itu nggak bagus untuk kulit. Kulit kita itu merana kalau kita makan tepung. Ya. Yang kedua, garam. Itu tepung dan gula ya, tepung dan gula. Jadi kurangi tepung dan gula. Kemudian yang kedua, garam. Karena garam di Indonesia berikatan dengan yodium. Yodium inilah yang memicu timbulnya komedo. Jadi kalau kita sering mengkonsumsi, misalnya nih, makanan kesukaan kita bersama nih, T1 model, ya, T1-nya itu pentolnya itu tepung, kuahnya itu banyak garamnya masin, sudah. Itulah yang menimbulkan jerawat, ya, begitu. Kemudian yang ketiga nanti gorengan. Nah, jadi minyak pada gorengan, asam lemak omega itu akan membuat wajah kita itu, jerawat kita itu merah. Nah, demikian ya Bu ya. Oke, Bapak Ibu, apakah masih ada yang perlu kita diskusikan? Karena materi hari ini sangat-sangat menarik ya dok, berhubungan dengan acne, terus berhubungan dengan lifestyle juga, dan juga apalagi para perempuan itu pasti
seblak yang kayak dokter bilang, seblak Ya, bakso, terus model tewan itu udah kayak habitnya, kebiasaan sehari-hari untuk dimakan ya dok ya. iya. Mm-mm. Ya untuk yang pedas-pedas, yang manis-manis, apalagi gula, itu Iya, sangat pusing dikit nanti ngopi, pusing dikit nanti perlu gula, kayak gitu. Jadi kan untuk ke tubuhnya apalagi makan makanan yang junk food ya dok. iya, betul, betul. Mm-mm. Oke, dokter ini Cindy izin share nomor WA ya dok. Ya, Barangkali nanti teman-teman atau bapak ibu sekalian ada yang perlu konsul atau memang kalau mau bertatap muka langsung sama dokter Lester boleh ditemuin di Polikulit ya di hari Senin ya, sama di Kamis RS Bank. itu jam Ya, 13.00. ya, Ya. oke. Iya. Ah, ah. Jadi sebagai sepertinya sudah nggak ada pertanyaan lagi. Jadi sebagai take home message ya buat para audiens kami semua bahwa saya boleh bercerita sedikit ketika saya tahap akhir di pendidikan di FK Unsri, di pendidikan spesialisasi FK Unsri, tesis saya adalah mengenai jerawat, ya, faktor risiko. Jadi karena saya berpikir jerawat ini nih mengenai semua orang gitu. Dan ketika saya berada di bagian dermatokosmetologi, karya ilmiah saya juga diet dan kaitannya dengan jerawat. Nah, waktu itu saya ketika menyusun karya ilmiah itu, saya mendapatkan fakta bahwa ada sebuah pulau ya di daerah saya lupa di Hawaiian gitu ya. Jadi ketika mereka masih makan makanan yang alami, belum masuk peradaban dari luar, mereka makan makanan yang alami, mereka makan daging, ikan, sayuran, telur dan lain sebagainya. Itu angka jerawat itu kecil sekali. Tetapi ketika peradaban itu masuk ke dalam, kita tahu bahwa Amerika itu terkenal dengan junk foodnya ya. Mereka makan fried chicken, kemudian mereka minum soda, mereka makan macam-macam yang sudah diolah, maka angka timbulnya jerawat atau akne itu pun tambah besar. Jadi sebagai kesimpulan, saya menyarankan bahwa untuk mengobati jerawat, tidak saja kita menggunakan produk skincare, tentu saja dengan petunjuk dari dokter, tetapi juga harus merubah pola hidup. Ya, diawali dengan makanan. Ya, kurangilah makan makanan yang terbuat dari tepung-tepungan, gula atau olahannya, termasuk juga dengan soft drink, soda dan lain-lain itu kan sudah diolah. Sebanyak mungkinlah mengkonsumsi makanan alami. Kalau kita bilang makanan-makanan yang semula jadi, kalau tetangga sebelah, negara sebelah kita mengatakan demikian ya, semula jadi. Kalau kita pingin makan pisang, makanlah pisang rebus. Jangan pisang lebih banyak misesnya, lebih banyak kental manisnya. Nah, itu yang nggak boleh ya. Kemudian kalau kita mau makan mie, silahkan makan mie. Tapi mie contohnya ya, mie gunakanlah pakai sayur, pakai daging atau pakai udang dan sebagainya. Jangan mie nanti dicampur dengan yang lain-lain, misalnya seblak itu udah pakai apa namanya itu tuh yang tepung-tepung itu. Duh, saya ngelihat aja saya kadang-kadang eh, merasa eh, heran gitu ya. Ah, memang sih enak, tapi dapat menimbulkan berbagai macam hal-hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Nah, jadi itu eh, yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menolong audiens kami, rekan-rekan sekalian yang sampai saat ini menjadi acne fighter ya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Dr. Loister Sinambela, SPKK, Bapak Ibu. Dimohon untuk on cam terlebih dahulu untuk sebentar. Kita mau sesi dokumentasi dulu. Iya, ternyata pada cantik-cantik nih dok.
Tapi waktu dokter menjelaskan, para ibu dan bapak ini untuk menyimak, nggak mau nih ngeliatin muka-mukanya. Kalau ini udah pada jadi cantik, udah pada rapi, gitu. Oke, sebagian Oke. besar udah. Ada lagi Bapak Ibu, kami himbau, mohon ketersediaannya untuk on cam terlebih dahulu. Oke, siap-siap share ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Boleh tangannya di-share? Bapak Ibu boleh tangannya di-share? Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang udah bergabung di PMP seri 28 pada hari ini. Izin dokter sekalian aja sebelum sini tutup, kita bacakan pemenang atau pertanyaan yang menarik, 3 pertanyaan Ya, terbaik. Oke, pertanyaan yang silakan menarik dokter. tentu saja dari yang paling jauh ini, dari yang nomor 7 ini, Mbak Dahlian ini. Oke, Nah, kepada Ibu Dahliani selamat. ya. Oke, Kemudian yang kedua, pertanyaan dari yang nomor 10 ini, Mbak Restu. Mbak Restu, ya. Ya. Kemudian yang ketiga dari yang nomor 1, Pak Pak Yayan. Yayan. Oke, kepada Pak 3 Yayan. para pemenang, yang pertama itu Ibu Dahliani, yang kedua Ibu Restu, dan yang ketiga Pak Yayan. Nanti untuk door prize-nya silakan menghubungi Humas Rumah Sakit Bukit Asa Medika, yaitu Mbak Ferin ya. Nanti ada beberapa door prize menarik dari Humas kita. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan yang udah meluangkan waktunya siang pada hari ini sama Dr. Laisa. Terima kasih juga dok untuk materi yang sangat luar biasa dan menarik untuk kita semua. Semoga materi apa yang udah dijelaskan sama dokter bisa kita implementasikan dan juga bisa jadi koreksi kita masing-masing ya. Oke, Ya. terima kasih dok. Boleh Bapak Ibu di live. Sampai berjumpa di event selanjutnya. Saya Cindy. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Dok. terima kasih, terima kasih. Terima kasih Terima kasih dokter. dokter. Terima kasih.